sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot dan gerak vertebrata. Mekanisme pada gerak invertebrata yaitu gerak amoeboid merupakan bentuk gerakan amoeba yang dapat dijumpai pada amoeba, porifera, leukosit. Pada vertebrata dan pada proses umum gerakan sitoplasmik. Gerakan amoeboid merupakan gerakan yang disebut dengan gel yang disebabkan oleh perubahan kekentalan dari sitoplasma. Beberapa bagian dan protoplas lebih kental, keadaan semacam ini disebut dengan sol, dan sebagian lagi lebih cair. Perubahan sol ke gel dan merupakan mekanisme penting pada gerakan amoeboid ini. Dalam protoplasma sudah ditemukan filamen aktin dan miosin. Untuk pergerakan aktin dan miosin diperlukan ATP. Adanya penambahan ATP, kalsium, dan magnesium akan meningkatkan kontraksi ektoplasma di dalam sel. Bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa meningkatkan interaksi antara filamen aktin dan miosin. Mekanisme perubahan ini membantu menjelaskan adanya perubahan sitoplasma dari sol menjadi gel. Gerakan silia dan flagella. Gerakan silia dan flagella lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan gerak amoeboid. Dan siklosis karena struktur silia dan flagella sudah terlebih jelas. Struktur silia dan flagella hampir sama dengan beberapa ukuran dan jumlahnya. Biasanya flagella lebih panjang dan silia lebih pendek, tetapi jumlah silia biasanya lebih banyak dan flagella sedikit. Silia adalah semacam rambut protoplasma yang menonjol dari permukaan sel hewan yang bersilia. Biasanya panjangnya kurang lebih dari 3-4 mikron. Bagian luar dan silia ditutupi oleh membran sel dan ditopang oleh 11 mikrotubular. Filamen hewan yang bersilia disebut juga Citellata Paramecium sp. Selain Citellata, ada juga hewan yang mempunyai semacam silia dan ukurannya panjang, yaitu kelompok hewan Flagellata Paramecium sp. Bergerak menggunakan silia yang terdapat pada permukaan tubuh. Jika digerakkan dengan atau belakang mendorong, hewan bergerak ke depan atau ke belakang secara beraturan meskipun pergerakannya silia biasanya secara otomatis, tetapi gerakan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai pengaruh dari luar, misalnya cahaya, makanan, arus listrik, dan O2 dan CO2. Khususan otot invertebrata. Pada invertebrata, yaitu sistem otot tidak serupa dengan hewan-hewan vertebrata. Pada hewan-hewan rendah seperti protozoa, porifera, dan coelenterata tidak memiliki sistem tersebut. Pada sistem otot invertebrata dibagi menjadi dua, yaitu eksoskeleton dan sistem rangka hidrostatik. Invertebrata lainnya membutuhkan sistem rangka luar menutupi tubuh mereka. Masalah ini diatasi dengan rangka luar ataupun eksoskeleton. Eksoskeleton dibagi menjadi dua, yaitu body case merupakan eksoskeleton yang menutupi seluruh permukaan tubuh hewan, terdiri dari jumlah kepinginan dan disatukan pada sendi-sendi tertentu yang fleksibel. Contoh pada arthropoda, serangga, udang, dan laba-laba. Yang kedua adalah sel, merupakan eksoskeleton yang tidak ditutupi seluruh tubuh hewan, terdiri dari satu atau dua bagian kepingan atau tumbuh bersamaan dengan tubuh hewan pemiliknya. Contoh hewan bilifilia dan moluska. Sedangkan pada sistem rangka hidrostatik merupakan rangka tubuh invertebrata yang membentuknya tergantung pada tekanan cairan tubuh. Contohnya cacing pipih, cacing giling, hewan golongan elit, dan coelenterata. Hanya rangka hidrostatik memungkinkan kerangka eristatik. Gerakan peristaltik yaitu pergerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang diritmikan dari kepala sampai ekor. Gerakan ini dapat terjadi otot silikuler dan otot longitudinal. Pada pleistesma terdapat sistem otot yang juga berfungsi sebagai alat gerak aktif, terutama fungsi dalam mengatur gerakan tubuh. Pada anatomaletis kita mengenal dan otot-otot longitudinal yang mengontrol gerakan tubuh membengkokkan ke arah dorsventral. Sementara pada Annelida kita bisa menemukan adanya otot longitudinal dan otot melingkar pada dinding tubuh dan saluran pencernaannya. Otot-otot inilah yang berperan dalam mengatur gerakan pada cacing tanah, misalnya ketika memendekkan, memanjangkan, dan merayap. Begitu sama dengan setae. Otot terangkat arthropoda hampir identik dengan otot rangka vertebrata, akan tetapi otot terdebang pada serangga mampu melakukan kontraksi independen berirama. Baik, perkenalkan, nama saya Okul Watunisa, NPM 190108-2006. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan sistem otot invertebrata, yaitu struktur otot rangka dan mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan sistem otot invertebrata. Struktur otot rangka kira-kira 40% dari seluruh tubuh terdiri dari otot rangka dan kira-kira 10% lainnya terdiri dari otot jantung dan otot polos. Otot rangka dibentuk oleh berbagai jenis jaringan. Jaringan-jaringan ini terdiri atas jaringan saraf, pembuluh darah, jaringan ikat, dan sejumlah serat otot sendiri
yang diameternya berkisar dari 10 sampai 80 mikrometer. Masing-masing serat ini terbuat dari rangkaian subunit yang lebih kecil. Terdapat 3 lapisan jaringan ikat dalam serabut otot rangka. Lapisan terluar yang melapisi seluruh otot disebut epimesium. Di dalam lapisan ini terdapat lapisan perimesium, yaitu lapisan jaringan ikat yang membungkus satu kelompok serabut otot tersendiri yang disebut fasikuli. Masing-masing serabut otot di dalam fasikuli dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut endomesium. Sel-sel otot memiliki bentuk yang unik. Walau demikian, sel-sel ini memiliki organel-organel yang hampir sama dengan yang dimiliki sel lainnya pada umumnya, seperti mitokondria, lisosom, dan lainnya. Namun, tidak seperti kebanyakan sel dalam tubuh. Sel-sel otot memiliki inti yang multinuklear atau lebih dari satu. Salah satu ciri khas lainnya dari sel ini ialah pemakan garis-garis tray. Garis ini dihasilkan dari pergantian bagian gelap dan terang di sepanjang serabut otot. Sarkolema adalah membran serabut otot yang terdiri dari membran sel yang sebenarnya yang disebut membran plasma dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari satu lapisan tipis bahan polisakarida yang mengandung sejumlah serabut kolagen tipis. Pada ujungnya serabut otot, lapisan permukaan sarkolema ini bersatu dengan serat tendon dan kemudian serat-serat tendon berkumpul menjadi berkas untuk membentuk tendon otot dan kemudian menyisip ke dalam tulang. Di dalam sarkolema terdapatlah sarkoplasma. Sarkoplasma adalah matriks yang terdiri dari unsur-unsur intraseluler yang di dalamnya mengandung protein-protein seluler, organela, dan miofibril. Miofibril merupakan struktur deret-like berjumlah banyak yang mengandung protein kontraktil. Miofibril ini disusun oleh dua tipe filamen protein, yaitu filamen tebal yang disusun oleh protein miosin dan filamen tipis yang disusun oleh protein aktin. Selanjutnya yakni retikulum sarkoplasmik, merupakan nama lain dari retikulum endoplasma yang terdapat di dalam sarkoplasma serat otot. Tipe serabut otot. Serabut otot ini memiliki dua tipe otot yang berbeda, di mana kedua tipe serabut otot tersebut memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda pula dengan mengetahui dan memahami dari kedua tipe serabut otot, yaitu yang pertama tipe 1 slow twitch, disebut juga red muscle karena berwarna lebih gelap dari otot lainnya, yang mengandung banyak hemoglobin dan mitokondria atau tahan lama terhadap tahanan. Selanjutnya yaitu tipe 2 fast twitch atau otot pasik, disebut juga white muscle karena berwarna lebih pucat yang mengandung miofibril atau tidak tahan lama terhadap tekanan. Durasi kontraksi lebih pendek dan menghasilkan gerakan-gerakan halus dengan keterampilan gerak. Selanjutnya menurut Gutton 2007 telah mengidentifikasi perbedaan serabut fast twitch dan slow twitch sebagai berikut. Serabut otot fast twitch, serabut-serabutnya lebih besar untuk kekuatan kontraksi yang lebih besar. Retikulum sarkoplasma yang luas sehingga cepat melepaskan ion-ion kalsium untuk memulai kontraksi otot. Enzim glikolitik yang banyak untuk pengeluaran energi yang cepat melalui proses glikolitik. Persediaan darah yang tidak terlalu luas karena metabolisme oksidatif tidak begitu penting. Selanjutnya yaitu serabut otot slow twitch. Serabut-serabutnya lebih kecil dan disalvi oleh serabut saraf yang lebih kecil. Sistem pembuluh darah lebih luas dan menyediakan oksigen ekstra. Besarnya mitokondria juga sangat membantu metabolisme oksidatif. Serabut-serabutnya mengandung sejumlah besar mioglobin atau sel-sel darah merah. Mioglobin bergabung dengan oksigen dan menyimpannya di dalam sel otot sampai oksigen tersebut dikeluarkan oleh mitokondria. Selanjutnya yakni mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Kontraksi otot adalah proses terjadinya pengikatan aktin dan miosin sehingga otot memendek. Aktin merupakan bentuk jaringan otot yang berfungsi untuk membentuk permukaan sel. Pigmen penyusun otot yang beriring tipis, protein yang merupakan unsur kontraksi dalam otot, sedangkan miosin adalah protein dalam otot yang mengatur kontraksi relaksasi. Filamen penyusun otot yang beriring tebal. Otot memiliki beberapa karakteristik, yaitu
elastibilitas yaitu kemampuan untuk memendek, ekstensibilitas yaitu kemampuan untuk memanjang, elastisitas yaitu kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memendek atau memanjang. Metode pergeseran filamen dijelaskan melalui mekanisme kontraksi pencampuran aktin dan miosin, membentuk kompleks aktomiosin yang dipengaruhi oleh ATP. Miosin merupakan produk dan proses mempunyai ikatan dengan ATP. ATP yang terikat dengan miosin terhidrolisis mengandung kompleks miosin ADPPI dan akan berikatan dengan aktin. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Susi Novitasari, NPM 1901081030. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang dasar molekuler kontraksi dan dasar pengendalian saraf dalam kontraksi. Langsung saja, yang pertama yaitu dasar molekuler kontraksi. Proses yang mendasari pemendekan elemen kontraktil di otot adalah pergeseran filamen tipis pada filamen tebal. Lebar pita A tetap, sedangkan garis Z bergerak saling mendekat ketika otot berkontraksi dan saling menjauh bila otot diregangkan. Pergeseran selama kontraksi otot terjadi bila kepala miosin berikatan erat dengan aktin, menekuk di taut kepala dengan leher dan kemudian terlepas. Lonjakan tenaga atau power stroke ini bergantung pada hidrolisis ATP yang serentak. Molekul miosin 2 adalah dimer yang memiliki dua kepala, tetapi setiap saat hanya satu yang melekat ke aktin. Banyak kepala miosin mengalami siklus pada saat yang sama atau hampir bersamaan, dan kepala-kepala tersebut bersiklus berulang-ulang untuk menghasilkan kontraksi otot keseluruhan. Setiap power stroke akan memendekkan sarkomer sekitar 10 nanometer. Setiap filamen tebal mengandung 500 kepala miosin dan setiap kepala bersiklus sekitar 5 kali per detik selama berlangsungnya kontraksi cepat. Proses ketika depolarisasi serabut otot memicu kontraksi disebut dengan penggabungan eksitasi kontraksi atau excitation contraction coupling. Berikut ini merupakan tahap-tahap dari kontraksi otot dan relaksasi otot. Yang pertama, tahap kontraksi otot. Tahap pertama yaitu pelepasan muatan oleh neuron motorik. Tahap kedua, pelepasan transmitter atau asetilkolin di end plate motorik. Tahap ketiga, pengikatan asetilkolin ke reseptor asetilkolin nikotinik. Tahap keempat, peningkatan konduktansi Na+ dan K+ di membran end plate. Tahap yang kelima, pembentukan potensial end plate. Dan tahap yang keenam, pembentukan potensial aksi di serabut-serabut otot. Kemudian tahap ketujuh, penyebaran depolarisasi ke dalam di sepanjang tubulus T. Tahap yang ke-8, pelepasan Ca2+ dari sistema terminalis retikulum sarkoplasma serta difusi Ca2+ ke filamen tebal dan filamen tipis. Tahap yang ke-9 yaitu pengikatan Ca2+ ke troponin C sehingga membuka tepat pengikatan miosin di molekul aktin. Dan tahap yang terakhir yaitu pembentukan ikatan silang atau cross linkage antara aktin dan miosin pada pergeseran filamen tipis pada filamen tebal sehingga menghasilkan gerakan. Kemudian tahap relaksasi otot. Tahap relaksasi otot yang pertama yaitu Ca2+ dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, kemudian pelepasan Ca2+ dari troponin, dan penghentian interaksi antara aktin dan miosin. Kemudian dasar pengendalian saraf dalam kontraksi. Otot tidak hanya berperan sebagai pembentuk organ, tetapi juga berfungsi dalam membantu kita untuk bisa bergerak secara leluasa. Pergerakan ini didukung oleh mekanisme kontraksi otot dalam membantu pergerakan dan kinerja dari organ-organ tubuh. Kunci dari mekanisme kontraksi otot adalah adanya sinyal dari otak dan energi dari makanan yang kita konsumsi. Mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan sebagai berikut. Tahap yang pertama, sinyal dari sistem saraf. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf atau dikenal sebagai potensial aksi ke sel-sel dalam otot. Sinyal dari sistem saraf melalui saraf motorik baru diterima oleh sel-sel otot.
Tahap yang kedua yaitu reaksi kimia dalam otot. Sinyal dari sistem saraf akan diterima oleh sebuah zat kimia bernama asetilkolin yang akan memicu berbagai reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut memicu keluarnya kalsium dalam otot dan merangsang kinerja senyawa aktin dan miosin yang dapat memendekkan otot atau kontraksi. Tahap yang ketiga, melemasnya otot. Saat sinyal dari sistem saraf sudah tidak diberikan lagi, maka reaksi kimia dalam otot akan kembali seperti semula dan membuat otot memanjang atau melemas. Mekanisme kerja otot berbeda-beda, tergantung dari jenis ototnya. Berikut merupakan jenis-jenis otot manusia. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bisa dikendalikan secara sadar dan merupakan otot yang umumnya digunakan untuk bergerak. Otot-otot lurik tertempel pada tulang dan diikat dengan jaringan keras yang dikenal sebagai tendon. Saat otot lurik berkontraksi, tendon ikut bergerak dan menggerakkan tulang. Kemudian otot polos. Berbeda dengan otot lurik, otot polos adalah otot yang tidak bisa digerakkan secara sadar. Otot polos dapat ditemukan di organ-organ tubuh seperti organ pencernaan. Mekanisme kontraksi otot polos bekerja secara otomatis, tidak dapat diatur dan bekerja secara bertahap dibandingkan dengan otot lurik. Jenis yang ketiga yaitu otot jantung. Meskipun serupa dengan otot polos, kita tidak dapat mengendalikan otot jantung secara sadar. Mekanisme kontraksi otot jantung membuat otot jantung mampu memompa darah ke seluruh tubuh dan mengubah kecepatan mekanisme kerja otot sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contohnya, otot jantung akan memompa lebih pelan ketika kita sedang beristirahat dan memompa lebih cepat ketika kita sedang beraktivitas. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.